surat setelah turunnya surat At-Taubah, ya. Kalau di dalam urutan mushaf Al-Qur'an surat yang ke-9, ya. Surah At-Taubah. Baru kemudian setelah itu turunlah surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Tayyib, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa 18 hari setelah turunnya surah An-Nasr, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa sahabat senior. Dan salah satu di antara yang diajak untuk menyampaikan tentang pendapatnya di majelisnya Umar saat itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang usianya kurang lebih 13 tahun. Sehingga muncul pertanyaan oleh beberapa sahabat senior, siapa Abdullah bin Abbas ini? Sampai kemudian diberikan tempat sendiri oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk duduk bersama para sahabat senior. Maka saat itu Umar ingin berdiskusi tentang surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Apa kira-kira maksud Allah Ta'ala dibalik turunnya surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Maka saat itu beberapa sahabat menyampaikan pendapatnya, dan rata-rata mereka mengatakan kalau sudah datang Al-Fath, kan di situ di dalam surah An-Nasr disebutkan di ayat yang pertama Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Apabila sudah datang pertolongan dari Allah Ta'ala, wal Fath, dan kemenangan. Sepakat para ulama tafsir mengatakan kemenangan di sini maksudnya adalah Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah. Yang Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka mereka berpendapat kalau sudah diberikan kemenangan oleh Allah, kalau sudah mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, kalau kita sudah banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, maka kita diperintahkan untuk banyak bertasbih kepada Allah Ta'ala dan banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka kemudian saat itu Abdullah bin Abbas memberikan satu pendapat yang pendapatnya ini out of the box. Beliau katakan bahwa surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu turun sebagai sinyal, sebagai pemberitahuan dari Allah Ta'ala bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat dengan ajalnya, ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan ketika turun Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, Rasul menyebutkan nu'itu, aku diberitahu oleh Allah Ta'ala dengan turunnya surat ini bi ajali, dengan ajalnya yang sudah dekat. Makanya tadi disebutkan, ya, oleh Abdullah bin Abbas bahwa 18 hari setelah turunnya Idza Jaa Nasrullahi wal Fath ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dipanggil oleh Allah Ta'ala ke haribannya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kalau kita lihat di dalam peletakan di dalam mushaf Al-Quran, surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath ini diletakkan setelah surah Al-Kafirun dan setelah surah Idza Jaa surah apa? Al-Masad, ya, Al-Masad. Dan ini kalau kita lihat dari urutan sejarah turunnya sangat jauh sekali, ya. Al-Kafirun adalah surah yang turun berdekatan dengan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, sebelum wafatnya Abu Thalib, ya, sebelum wafatnya Abu Thalib. Tayyib. Sementara Al-Masad turunnya adalah turun di awal-awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, memaklumatkan dakwahnya secara terbuka di depan
kabilah-kabilah besar Arab Mekah. Ya. Secara waktu turunnya sangat apa? Berbeda jauh. Tapi secara urutan di dalam urutan mushaf Al-Qur'an diletakkan surah An-Nasr tadi antara dua surah yang bersifat makkiyah tadi. Makanya kita sering mendengar di dalam kajian ilmu Al-Qur'an ada istilah makkiyah, ada istilah apa? Madaniyah. Apa maksudnya makkiyah? Yakni setiap surat yang turun kepada Rasulullah SAW sebelum hijrahnya Rasul. Sementara Madaniyah adalah setiap surat yang turun kepada Rasulullah SAW setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Dan memang surah Al-Quran ini dalam mushaf yang kita pegang ini urutannya tidak sesuai dengan urutan dari Al-Fatihah sampai kemudian An-Nasnya itu tidak sesuai dengan sejarah turunnya. Terus bagaimana urutannya Ustadz? Maka para ulama mengatakan urutan itu bersifat tauqifiyah. Bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, memerintahkan Jibril sampai turun 2 kali pada bulan Ramadan itu, turun kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan peletakan ayat itu nanti diletakkan di surah apa, dan kemudian peletakan surat itu urutannya sebagai mana perintahnya Allah Ta'ala. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa hikmah dibaliknya? Ada salah seorang ulama menulis kitab judulnya Ad-Durar fi Tanasubis Suwar, pelajaran yang mutiara yang bisa diambil dari peletakan surat. Kenapa surat ini diletakkan, namanya surah An-Nasr diletakkan setelah Al-Kafirun dan sebelum Al-Lahab. Pertama sebelum Al-Lahab dulu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, inilah sebuah perbandingan bahwa janji Allah itu nyata, terbukti. Dulu saya pernah bercerita tentang Abu Lahab ketika saya mengambil tema tentang kelahiran Rasulullah SAW. Abu Lahab, nama aslinya Abu Lahab itu Ibnu Abdil Uzza, ya. Dia dijuluki Abu Lahab dulu oleh orang-orang Mekah. Abu Lahab itu adalah sebuah konotasi yang positif buat dia. Tapi kemudian akibat permusuhannya terhadap Rasulullah SAW dirubah menjadi apa? Konotasi yang buruk. Lahab itu artinya sesuatu yang menyala, Pak. Abu Lahab itu dikonotasikan kepada Abu Lahab Ibnu Abdil Uzza karena memang dia dianggap populer, terkenal. Karena apa? Dia ini kaya, orangnya ganteng, tampan, istrinya juga apa? Cantik, sampai istrinya dijuluki apa? Ummu Jamil walaisat bijamilah. Meskipun secara sifat karakternya buruk, ya. Anak-anaknya juga apa? Dilihat dari unsur materi, kesuksesan duniawi, dianggap anak-anak yang sukses, ganteng, sukses di dalam apa? Berbisnis, yang menjalankan bisnis orang tuanya. Dan materi yang dimiliki oleh Abu Lahab ini dijadikan sebagai alat untuk menyombongkan diri dan meruntuhkan apa? Dakwah Rasulullah SAW untuk bernarasi di hadapan banyak orang. Maka dia katakan, Muhammad abtar, Muhammad itu tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semuanya. Kalaupun punya anak laki-laki, Rasulullah SAW 3 anak laki-lakinya kan meninggal di usia muda, ya. Usianya paling banter siapa? Qasim. Qasim itu dalam riwayat sudah bisa didudukkan di atas kuda sendirian. Kurang lebih ada yang mengatakan usianya 4 tahun, ada yang mengatakan usianya 2 tahun meninggal dunia. Selebihnya yang hidup sampai besar itu adalah anak-anak perempuan. Dan Abu Lahab itu punya 2 anak laki-laki namanya Utbah dan Utaibah. Pernah menjadi suaminya 2 putrinya Rasulullah SAW. Utbah menikah dengan siapa? Menikah dengan Ruqayyah. Utaibah
menikah dengan Ummu Kalsum. Ya. Tayyib, ketika kebencian dimiliki oleh Abu Lahab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Abu Lahab termasuk yang berbangga dengan kelahiran Rasul. Tapi setelah tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan risalah yang isi di dalam risalah itu bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Abu Lahab, maka disitulah muncullah permusuhan Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surah Al-Lahab disebutkan apa? Tabbat yada Abi Lahab. Dan di situ disebutkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya Abu Lahab wa ma kasab. Ada yang menafsirkan wa ma kasab di sini maksudnya apa? Anak-anaknya Abu Lahab tidak berguna. Makanya pada waktu perang Badar, jadi dulu dia menyombongkan dia ini sukses, anaknya laki-laki, ganteng, populer, kaya raya, bisnisnya apa? Merajalela di mana-mana. Ini Abu Lahab. Sampai dia disebutkan salah satu penyumbang terbesar pada perang Badar. Tapi apa yang terjadi? Allah sebutkan tidak berguna hartanya Abu Lahab dan tidak berguna pula apa? Semua usahanya tidak berguna pula, tidak bermanfaat untuk dirinya, anak-anaknya, dan itu terbukti. Maka semua yang dia miliki, yang dia jadikan sebagai alat untuk menghina Rasulullah SAW, bahkan dua putranya menceraikan dua putri Rasulullah SAW dengan meludah di hadapan Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Abu Lahab ini meninggalnya pasca perang Badar. Pasca perang Badar. Maka ketika Abu Lahab bertanya kepada pasukan musyrik yang pulang dari perang Badar dalam kekalahan, bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian kalah? Aku sudah menyumbangkan banyak, materi kalian kuat secara persenjataan jumlah 1000 pasukan melawan berapa? 300. Tayyib, kuda-kuda yang dibawa adalah kuda-kuda perang. Sementara unta yang dibawa pada waktu perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasukan kaum muslimin itu cuma membawa 70 ekor unta, kemudian 2 ekor kuda. Yang Rasulullah sendiri ketika berangkat menuju Badar itu bergantian 3 orang naik untanya, itu bergantian antara siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah al-Ansari. Bergantian 1 ekor unta. Orang musyrik secara apa? Kekuatan materi kuat. Maka Abu Lahab kemudian bertanya kepada mereka, secara materi kalian kuat, kok bisa kalian kalah? Maka kemudian di antara mereka mengatakan, kami melihat pedang-pedangnya sahabat Muhammad itu ketika diayunkan, padahal pedang itu belum sampai ke leher-leher pasukan kami, tapi leher-leher pasukan kami sudah pada putus. Karena memang apa, Allah menurunkan jumlah pasukan malaikat yang besar pada waktu perang Badar. Saat mendapatkan jawaban tersebut, maka saat itu di samping air Zam-Zam ada pembantunya Abbas, pembantunya Ummul Fadl. Ummul Fadl itu istrinya Abbas. Abbas itu paman Rasulullah SAW yang sedang mengambil air. Ketika mendengarkan itu dia senang sekali dengan kemenangan kaum muslimin, kekalahan orang musyrik. Maka pembantunya ini mengatakan, wallahi innaha la malaikah, wallahi innaha malaikah, demi Allah itu pasti malaikat, itu pasti malaikat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka mendengar itu Abu Lahab kemudian marah dan membanting pembantunya Abbas, pembantunya Ummul Fadl tadi. Ummul Fadl yang lihat pembantunya ini dizalimi, dilukai oleh Abu Lahab, maka dia menolongnya, melempar Abu Lahab dengan apa? Dengan batu, sampai kemudian Abu Lahab terjatuh dan kakinya terluka. Maka dari luka tersebut Abu Lahab kena infeksi, dia meninggal dunia 7 hari, ada yang mengatakan 3 hari setelah itu. Dan badannya ketika meninggal dunia dalam keadaan bau busuk, tidak ada anaknya.
Tidak ada pula anak buahnya yang berani mendekati jasadnya Abu Lahab. Maka Abu Lahab, dalam riwayat Imam Qurtubi rahimahullah disebutkan, dikuburkannya dengan cara apa? Dilemparkan dari apa? Atas lembah, kemudian diuruk dengan kerikil dari atas lembah. Bukan apa? Dimuliakan, dibuat kuburan. Maka tadi di dalam ayat disebutkan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi dulu apa yang dibanggakan oleh orang musyrik, di antaranya Abu Lahab, itu berakhir dengan apa? Kekalahan. Berbeda dengan surah idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin kemenangan, pertolongan Allah dan kemenangan. Coba di awal dakwanya Rasulullah SAW, dilihat dari sisi dohirnya adalah kesulitan yang begitu luar biasa. Makanya dulu pernah saya ceritakan, sampai Khabbab bin Arat ini seorang sahabat yang bekerja sebagai tukang besi buat senjata. Ketika dia ketahuan oleh bosnya, oleh tuannya perempuan masuk Islam, maka Khabbab bin Arat ini dipaksa untuk keluar dari Islam dengan apa? Dengan besi yang dipanaskan itu, Pak, yang akan dibuat senjata. Itu ditaruh di kepalanya agar dia mau keluar dari Islam. Maka setelah dia dibebaskan, Khabbab bin Arat ini datang kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW ada di bawah naungan Ka'bah. Beliau sedang bertelekan dengan mengenakan selimutnya digunakan untuk apa? Bantal. Maka kata Khabbab bin Arat, ala tastansir ya Rasulullah. Dengan kondisi sahabat yang disiksa, sebagian mereka ada yang ditarik oleh dua kuda berlawanan arah. Seperti siapa? Yasir, bapaknya Ammar. Para sahabat mengalami penyiksaan yang begitu luar biasa, kondisinya sulit. Maka Khabbab bin Arat datang kepada Rasulullah SAW dengan keyakinan kalau Rasulullah sudah berdoa, maka tidak ada hijabnya antara Rasulullah dengan Allah. Mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, kenapa anda tidak minta tolong, minta kemenangan dari Allah Ta'ala? Maka Rasulullah SAW meneguhkan hatinya Khabbab bin Arat, bahwa dulu ada kaum yang diuji oleh Allah Ta'ala dalam keimanannya, dipaksa dengan gergaji itu diletakkan fi mafriqi ra'sih, di tengah kepalanya, dia digergaji sampai bawahnya dan dia tidak keluar dari imannya. Ada yang disisir dengan sisir besi, memisahkan antara daging dan tulangnya, dia tidak terpisah dari imannya. Rasulullah kemudian menyampaikan, demi Allah, Allah pasti akan memenangkan Islam ini. Yang ketika Islam ini nanti sudah menang, maka akan terjadi keamanan, di mana ada orang yang berjalan dari Hadramaut, dari Son'a ya, menuju Hadramaut, dia berani jalan sendirian, gak ada takut. Karena apa? Ketika Islam menang, Allah berikan keamanan yang begitu luar biasa. Tayyib, ini janji yang diberikan oleh Rasulullah SAW dari Allah Ta'ala. Tapi kenyataan yang dihadapi apa? Kesusahan, harus melewati perjuangan panjang. Dan janji itu terbukti di tahun berapa? 8 Hijriah. Sebenarnya ketika hijrah di tahun kedua Hijriah, Allah sudah berikan kemenangan melalui apa? Dari kemenangan perang Badar sampai kemudian terbuka kemenangan demi kemenangan berikutnya, dan janji Allah buktikan dengan Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah di tahun ke-8 Hijriah dengan mendapatkan kemenangan. Tayyib. Jadi kemenangan Fathu Mekah, dulunya di Mekah Rasulullah SAW mendapatkan kesulitan, sampai kemudian Rasulullah SAW terusir. Ada semacam kesepakatan bersama dari orang-orang musyrik, ya, di mana saat itu dilakukan perundingan, di mana Abu Jahal berpendapat gimana cara menghentikan Rasulullah SAW. Maka Abu Jahal berpendapat, kita bunuh saja. Kemudian ada yang mengatakan, kalau kita bunuh maka akan terjadi perang saudara, Bani Hashim akan protes. Maka Abu Jahal mengatakan, gimana supaya Bani Hashim itu tidak protes? Maka kita bunuh
melalui perwakilan anak-anak muda dari seluruh kabilah Arab yang ada di Mekah, sehingga kemudian kalau Bani Hashim protes, maka kita katakan yang membunuhnya tidak cuma satu orang, tapi apa? Seluruh kabilah melalui perwakilannya. Maka kemudian ketika mereka sepakat bersama, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah dari Mekah menuju apa? Madinah. Ya, tayyib. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, sampai kemudian di tahun kedua Hijriyah Allah berikan kemenangan perang Badar. Demi kemenangan berikutnya, maka di tahun ke-8 Hijriyah Rasulullah SAW kembali ke Mekah dengan keamanan, dengan kemenangan. Maka Allah Ta'ala di tahun ke-10 kenabian, pada musim haji wada, di tanggal ke-9 tadi ya, pas wukuf di Arafah, Rasulullah mendapatkan wahyunya surah apa? Idza jaa nasrullahi wal fatah. Tayyib, tanda disampaikan kata Abdul bin Abbas bahwa ini adalah apa? Isyarat, sebuah sinyal bahwa Rasulullah SAW dengan turunnya surah Idza jaa nasrullahi wal fatah, ajal Rasulullah SAW sudah semakin dekat. Makanya pada waktu khutbah wada, Rasulullah SAW menyampaikan hal-hal yang bersifat perpisahan, menyampaikan syariat yang di situ sebuah kesempurnaan. Beberapa ulama mengatakan, maka turun pula kepada Rasulullah SAW surah Al-Maidah, di mana surah Al-Maidah adalah surat yang menyempurnakan hukum syariat, hukum halal dan haram. Makanya tema besar di dalam surah Al-Maidah apa? Penjelasan yang paripurna tentang apa? Syariat, utamanya tentang apa? Halal dan haram. Dari syariat wudu sampai kemudian syariat yang utama tentang apa? Masalah halal haram. Turun secara sempurna kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sudah turun kepadanya apa? Jadi progres turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW semakin banyak. Bahkan surah Al-Baqarah mulai dilengkapi oleh Allah Ta'ala sampai turun ayat yang paling akhir. Ayat yang paling akhir itu coba yang pegang mushaf Al-Quran saya tidak terlalu hafal, itu kira-kira di ayat kalau enggak 261 kalau enggak salah Pak ya. Kalau enggak 261, 281, saya agak lupa. Di sana itu ada firman Allah Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kalian pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah, kemudian kalian akan dilengkapi oleh Allah Ta'ala, dilunasi oleh Allah sesuai dengan amal-amal yang dilakukan di dunia, dan mereka tidak akan apa? Dizalimi. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini kata para ulama adalah ayat yang terakhir turun dan punya hubungan dengan apa? Turunnya idza jaa nasrullahi wal fatah. Ayat ini sama-sama ayatnya berbicara tentang apa? Dekatnya ajal. Dan memang Rasulullah SAW mulai dekat ajalnya tadi ya. Maka Abdul bin Abbas memberikan keterangan, justru Nabi SAW risalahnya sudah semakin lengkap, sudah sempurna. Makanya di dalam khutbah wada itu Rasulullah menyampaikan, ala waqad balagtu, ala waqad balagtu, ketahuilah wahai para sahabatku, wahai kaum muslimin. Pada waktu Rasulullah khutbah wada itu dihadiri oleh kurang lebih 114.000 sahabat, 114.000 sahabat pada waktu khutbah wada. Maka Nabi menyampaikan, ketahuilah, aku sudah sampaikan semuanya kepada kalian. Jadi apa saja tentang Islam ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW.
wasallam. Sudah sempurna. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melaksanakan tugas dengan baik. Amal-amal yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus sudah ditegakkan dengan baik. Tapi apakah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah dengan surah Idza Jaa Nasrullahi tadi turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpuas diri? Justru Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika turun Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, maka sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dahsyat. Beliau semakin panjang berdirinya, beliau semakin panjang rukuknya, beliau semakin panjang sujudnya. Oleh karena itu kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, setelah turun Idza Jaa Nasrullahi wal Fath ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahi bacaan tasbih di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya. Makanya kalau di dalam rukuk biasa Rasulullah membaca apa? Subhana Rabbiyal Azim. Sebagian riwayat yang lain menambahi dengan apa? Wa bihamdi. Tayyib 3 kali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, di situ ada perintah apa? Kalau sudah datang kemenangan, Fathu Mekah, pertolongan Allah Taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Dulu di musim haji sebelum Rasulullah hijrah, itu kan Rasulullah gigih sekali dalam dakwah. Di musim haji artinya apa? Orang-orang Arab di luar Mekah, orang dari luar Mekah itu berdatangan. Maka Rasulullah mencegat mereka di Aqobah, kemudian menawarkan kepada mereka Islam. Ada yang datang dari mana? Ada yang datang dari Bahrain, ada yang datang dari Yaman, ada yang datang dari Oman. Maka Rasulullah berdakwah kepada mereka. Maka sebagian besar kabilah itu mengatakan, kita tinggalkan pemuda ini, seandainya ajakan dia Islam ini itu memberikan kepadanya kemenangan, dengan dia nanti bisa menguasai Mekah, maka kita akan masuk Islam. Maka betul-betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-8 memenangkan apa? Mekah. Maka Rasulullah setelah memenangkan Mekah, orang-orang yang dari luar Mekah yang sebelumnya berjanji tadi, kalau dia bisa kembali ke Mekah dengan kemenangan, kita akan masuk Islam. Akhirnya mereka berdatangan kepada Rasulullah SAW dari Oman, dari Bahrain, dari Yaman, beberapa kabilah-kabilah besar, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini kan sebuah kemenangan nyata yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan syariat juga apa? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tugas-tugas sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi justru, apakah Rasulullah ketika sudah melaksanakan tugasnya dengan baik kayak kita? Saya sudah tahajud, saya sudah menyelesaikan Ramadan dengan rangkaian amal yang sudah luar biasa. Apakah kemudian kita berpuas diri? Tidak. Rasulullah SAW justru diperintahkan oleh Allah, ketika orang-orang sudah mulai banyak masuk Islam dan kemenangan sudah didapatkan, maka apa ayatnya bunyinya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyaklah bertasbih dengan memuji Allah Ta'ala dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kata Ibunda Aisyah, maka beliau banyak sekali beristighfar kepada Allah dalam rukuknya, dalam sujudnya. Makanya Rasulullah SAW di antara tambahannya apa? Subhanaka wa bihamdika Allahumma firli. Ada pula dengan lafaz apa? Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, ada dengan 2 lafaz riwayat tersebut. Rasul menambah ini. Dalam riwayat lain juga beliau menambahi dengan lafaz tasbih apa? Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul malaikati
waruh, di dalam rukuknya maupun dalam sujudnya. Dan beliau juga menambahi apa? Di dalam sujudnya membaca doa istighfar. Doanya apa? Allahumma ghfir li dzambi kullah diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah alaniyatahu wa sirrah. Coba kalau diterjemahkan, Allahumma ghfir li dzambi kullah, ya Allah ampunilah dosaku semuanya. Kemudian apa? Diqqahu wa jillah, yang kecil maupun yang besar. Kemudian awalahu wa akhirah, yang awal maupun yang akhir. Kemudian alaniyatahu wa sirrah, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada Rasulullah sudah menjalankan tugas dengan baik. Rasulullah sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau justru apa? Banyak membaca doa istighfar ini, dan beliau panjang dalam sujudnya. Dan di dalam sujudnya dan di dalam tahiyat akhirnya, beliau dalam riwayat juga menambahi doa apa? Rabbi dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian beliau berdoa apa? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Sampai Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, Anda ini nabi, dosa Anda itu sudah diampuni oleh Allah yang telah lalu dan yang akan datang. Buat apa Anda kemudian banyak sekali berdoa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ketika sujudnya, ketika tahiyat akhirnya? Maka Rasulullah SAW, apa artinya Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membalik-balikkan hati, membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku itu di atas agamamu. Bahkan Abu Bakar, beliau di masa kepemerintahannya, pada waktu terjadi banyak gerakan pemurtadan, kan tidak panjang kepemerintahan Abu Bakar itu, ya. Maka Abu Bakar banyak berdoa apa? Berdoa sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran di awal-awal, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, jangan engkau condongkan, jangan engkau miringkan hati kami menuju kesesatan, menuju penyelewengan, menuju kerusakan, menuju pemurtadan, dan berikan kepada kami, hibahkan kepada kami rahmat. Engkau adalah zat yang maha pemberi. Tayyib, jamaah sekalian dirahmati Allah, tidak ada yang tahu. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah, hati hamba itu ada di tangan Allah. Tidak ada yang tahu bagaimana Allah membalikannya. Nanti kita itu meninggal sebagai seorang muslim atau meninggal sebagai seorang non muslim, meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Rasul yang sudah dijamin oleh Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang terbaik, itu mengatakan tadi. Jangan kemudian kita berbangga dengan bahwa saya sudah berbuat, amal saya sudah berada dalam menara yang tinggi, yang baik, yang luar biasa, sehingga kemudian dia berbangga pada dirinya. Ketika kita merasa bahwa ajal itu sudah mulai dekat, usia kita sudah mulai berkurang, coba lihat bagaimana Rasulullah SAW membuktikan. Ketika usia beliau sudah mulai berkurang, ajal itu sudah diberitahukan oleh Allah sudah mulai dekat, maka beliau justru semakin apa? Membangun menara amalnya itu semakin luar biasa. Panjang rukuknya, panjang sujudnya, banyak munajatnya kepada Allah, banyak permintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang seharusnya kita apa? Contoh dari Rasulullah SAW.
Makanya ketika tahun baru atau bapak yang kemudian ulang tahun, itu yang dipikirkan apa, Pak? Berarti jatah usia saya mulai apa? Berkurang. Coba Imam Qurtubi menyebutkan, Pak, di dalam kitabnya At-Tadhkirah, di mana ada salah satu Nabi Allah, Rasul Allah itu bertanya kepada Malakul Maut, wahai Malakul Maut, alam ta'ti binaba'in, apa kamu tidak punya sebuah cerita, tidak punya sebuah sinyal, pemberitahuan bahwa kamu sudah mulai dekat mengawasi kami? Jadi Malakul Maut itu sudah mulai mengawasi kita. Itu sinyalnya apa, Pak? Kita kan nggak tahu. Tamu kematian itu datang kepada kita itu kapan? Wa ma tadri nafsun, tidak ada orang yang tahu bi ayyi ardin tamut, di mana dia meninggal dunia, dan termasuk bagian ini kapan dia meninggal dunia dan dalam keadaan apa dia meninggal dunia. Kalau tidak tahu, kayak bapak kalau mau, pokoknya saya mau datang tamu, nggak tahu datangnya kapan. Apalagi kalau sudah dikasih tahu, mamanya pokoknya di bulan Januari. Apa yang bisa dilakukan? Berarti rumah sudah siap, hidangan sudah dipersiapkan sebelum kedatangan tamu. Tapi kita tidak tahu tamu kematian itu kapan. Cuma memang sinyal itu diberitahukan. Kalau Rasulullah SAW diberitahukan dengan apa? Turunnya idza jaa nasrullahi wal fath. Makanya di dalam kitab At-Tadhkirahnya Al-Qurtubi tadi, Rasul ada yang bertanya kepada Malakul Maut, kira-kira tandanya apa? Maka kemudian disebutkan bikathratil amradhi wal asqami wal ilal. Mulai banyak sakit, banyak lemah. Ya. Kemudian apa? Pokoknya sering sakit-sakitan. Ini yang tanda pertama. Maka kalau sudah mulai banyak sakit-sakitan, jangan apa? Jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan banyak amal. Ini berarti Pak, Malakul Maut sudah mulai mengawasi, meskipun itu bukan jaminan juga, tapi paling tidak itu sudah bagian daripada apa? Sinyal. Meskipun Imam Syafi'i pernah mengatakan, wa kam min saqimin ya'isu zamanan minad dahri wa kam min sahihin yamutu faltatan min ghairi saqamin. Berapa banyak orang yang sakit usianya panjang, dan berapa banyak orang yang sehat tiba-tiba besoknya apa? Mati. Ya, tidak ada yang tahu. Kemudian jawaban Malakul Maut yang kedua apa? Bidzuhuri syaibah, dengan munculnya apa? Uban. Dengan munculnya uban. Nabi Ibrahim menurut riwayat Israiliyat, orang yang pertama kali rambutnya beruban itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu di pelepisnya Nabi Ibrahim muncul 2 helai uban. Saat Nabi Ibrahim bersama Sarah, maka Sarah memberitahukan, wahai Ibrahim, di rambutmu, di pelepismu itu ada 2 helai. Ini jadi malah saya takut. Saya sudah mulai muncul uban meskipun usia saya masih 40-an, Pak ya. Tayyib, sudah ada uban banyak. Tayyib. Maka kemudian setelah munculnya uban itu oleh Sarah mau dicabut. Nabi Ibrahim menolak. Maka Nabi Ibrahim merasa bahwa ini adalah pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla, bahwa ajalnya sudah dekat. Meskipun faktanya Nabi Ibrahim itu dapat uban itu setelah kisah penyembelian apa? Ismail, usianya 13 tahun, dan kemudian nanti berikutnya punya anak siapa? Ishak. Ada yang mengatakan penyembelian Ismail itu di usia berapa? 14, ada yang mengatakan 13. Usia Nabi Ibrahim berarti apa? Sekitar 85 tahun. Muncul apa? Uban. Maka beliau kemudian banyak mendekatkan diri kepada Allah. Beliau semakin dekat kepada Allah, meskipun jatah umurnya setelah itu masih dikasih banyak. Tayyib. Dengan munculnya apa? Uban.
Ini sinyal yang berapa? Yang kedua. Makanya kalau kita baca kitab At-Tadhkirah itu, dulu para ulama kalau sudah mulai muncul uban, mereka sudah mulai apa? Membuat progres di dalam apa? Amal solih. Mereka tidak main-main, ya. Bahkan ada salah satu dalam riwayat cucunya Utsman bin Affan dilihat oleh salah seorang tabi'in bernama Auf. Dia selalu berada di masjid. Dia menghabiskan waktunya untuk mengabdi di masjid. Maka kemudian setiap sorenya dia datang ke kuburan Baqi, pulang dalam keadaan menangis. Begitu kegiatannya. Kemudian ditanya, Auf bertanya, siapa dia? Dia adalah cucunya Utsman. Kenapa hidupnya seperti itu? Dalam mukanya selalu nampak ketakutan. Maka kemudian dikatakan, ketika dia bercermin melihat ada 2 helai uban, maka kemudian itu memberikan perubahan kepadanya. Dia merasa bahwa ajalnya sudah mulai apa? Dekat. Padahal dia masih dikasih jatah 20 tahun berikutnya. Tayyib, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini sinyal kedua. Apalagi ubannya sudah mulai apa, Pak? Banyak, ya. Nah, meskipun uban itu faktornya banyak. Nabi sendiri muncul uban itu ketika di fase Mekah. Dan ubannya Rasulullah dulu pernah saya sampaikan dalam kitab Syama'il, uban Rasul tidak banyak. Imam Tirmidzi meriwayatkan uban Rasulullah SAW itu bisa dihitung jari, antara 15 atau 20 helai yang muncul di pelepis sampai wafatnya. Dan ubannya Rasulullah SAW itu ketika beliau di fase Mekah mendapatkan wahyu turunnya surah Hud, ya, turun sampai ya surah Hud, termasuk juga surah Yusuf, ya, turun kepada Rasulullah, beliau kemudian muncul uban, ya. Jadi ini uban. Makanya uban oleh Nabi jangan dicabut. Kalau disemir boleh, tapi nyemirnya jangan warna hitam, ya, jangan warna hitam. Meskipun ada riwayat dari sebagian ulama Hanabilah berpendapat boleh untuk yang masih muda. Untuk yang masih muda menyemir dengan warna hitam. Tapi kalau sudah tua maka tidak boleh. Ini menurut ulama Hanabilah, sebagian riwayat dari ulama Hanabilah. Tayyib. Sinyal berikutnya kata malakul maut. Apa, Pak? Bimautil aqran. Dengan meninggalnya orang-orang dekat kita. Tetangga sampai 5 orang sudah pada meninggal dunia. Ya. Teman-teman kita yang dekat dengan kita itu pada meninggal dunia. Dalam riwayat Nabi Daud didatangi oleh sosok yang mukanya seram. Malakul maut itu ketika ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa, Nabi pernah bertanya kepada Jibril, aku tidak pernah melihat malakul maut itu mukanya senyum. Kata Jibril, sejak dikasih tugas mencabut nyawa, malakul maut itu enggak pernah senyum. Ya. Taib. Maka Nabi Daud bertanya, kamu siapa? Maka malakul maut ini mengatakan, aku ini adalah sosok la tamna'uhu al-qusran, istana tidak bisa menolak saya. Ya. Kemudian orang yang paling kuat juga tidak bisa menolak saya. Benteng yang paling kuat juga tidak bisa menolak saya. Maka kemudian Daud paham kalau itu adalah malakul maut. Maka Nabi Daud kemudian bertanya, wahai malakul maut, kenapa kamu nggak kasih tahu saya dulu? Maka kemudian malakul maut ini bertanya kepada Nabi Daud, wahai Ibrahim, orang-orang dekatmu, wahai Daud, orang-orang yang dekat dengan kamu, fulan itu kemana? Tetanggamu fulan kemana? Maka kata Nabi Daud, mereka sudah meninggal dunia. Maka kata malakul maut, bukankah itu adalah sebuah isyarat bahwa aku sudah mulai dekat denganmu? Makanya apa? Meninggalnya orang-orang dekat kita banyak ya, fulana ini itu juga merupakan bagian daripada apa? Sinyal. Nah, maka dengan datangnya sinyal itu kita mulai apa? Banyak mendekat, punya progres, punya proyek di dalam amal solih. Kemudian sinyal berikutnya apa, Pak?
usia 60. Nih bapak-bapak yang usianya sudah berapa? 60. Makanya Nabi bersabda, a'dzarallahu limri'in balagha sittina sanah. Allah enggak ngasih udur lagi orang yang sudah dikasih jatah oleh Allah usia 60 tapi dia masih apa? Nanti aja jamaah sholat nanti saja. Ya. Jadi dia masih nunda amal. Sudah usia 60 masih apa? Nunda amal. Allah enggak kasih apa? Udur. Makanya sampai ini kemudian dalam pembahasan fikih dalam mazhab Tsauri beliau katakan orang kalau sudah usia 60 kok dia punya harta saldo mamanya. Jadi dulu haji yang paling jauh itu menghabiskan biaya kurang lebih 300 dirham. 300 dirham itu sama dengan 30 dinar. Zakat itu nisabnya berapa? 20 dinar. Tayyib. 20 dinar itu sama dengan berapa emas, Pak? 85 gram emas 24 karat. Berarti 20 dinar sama dengan 85 gram emas. 30 dinar itu sama dengan berapa, Pak? Tadi kan 20 dinar sama dengan berapa? Ini yang matematikanya jalan. 20 dinar itu sama dengan berapa? 85 gram emas 24 karat. Syaratnya 24 karat. Tayyib, 300 dirham itu sama dengan 30 dinar. Ya? Oh, berarti kurang lebih berapa, Pak? 140-an. Kita genepin 145 umpamanya ya. 145. Orang kalau sudah punya 145 gram emas 24 karat. Ya. Kemudian dia dikasih jatah oleh Allah usia 60 tahun. Sampai ke berikutnya. Dia hajat pokoknya sudah selesai. Rumah sudah punya. Kendaraan sudah punya. Anak-anaknya sudah selesai semuanya. Dia punya saldo kurang lebih segitu, Pak. Kok dia masih menunda haji, tidak daftar? Maka kemudian dia meninggal dunia, menurut pendapat As-Tsauri, nanti anaknya atau siapapun nggak boleh apa? Badal haji untuknya. Kenapa? Dia dianggap abai dari sesuatu yang bersifat fardu, yakni ibadah apa? Haji. Karena dia sudah punya apa? Sudah punya kewajiban dengan tadi punya harta sekian dan dikasih jatah usia berapa? 60 tahun. Nah, para ulama berdalil dengan diantaranya apa? Berdalil berkaitan dengan usia, dalil dengan tadi ya, berdalil dengan ayat berdalil dengan hadis tadi. Allah tidak ngasih udzur. Orang yang dikasih jatah usia 60 tahun tapi dia masih apa? Nunda-nunda. Nanti aja sholatnya, kalau sudah 70 sekarang masih kuat badannya. Enggak, 60 itu sudah sinyal. Ya, 60 itu sudah sinyal. Tayyib. Kemudian berikutnya di antara sinyal kematian kata malakul maut menjawab jawaban Nabi tadi apa? Mulai melemahnya apa? Ingatan. Ya, sudah mulai sering-sering lupa. Ya, marah-marah ini kuncinya mana? Padahal kuncinya ada di apa? Di tangannya, ya. Sudah mulai banyak lupa ingatan. Maka itu apa? Salah satu di antara sinyal kematian. Lah kalau sudah mulai tadi ada isyarat tadi, maka tadi idza jaa nasrullahi wal fath. Ini adalah ayat yang memberitahukan kepada Rasulullah akan dekat ajal. Kalau sudah mulai dekat ajal, berkurang umur, kita jangan flashback melihat, oh saya sudah hafid Quran, saya sudah apa. Enggak, bukan berbangga meskipun kamu sudah punya proyek amal yang begitu luar biasa. Tapi justru apa? Ketika kita merasa bahwa ajal sudah mulai dekat, justru apa? Malah dibuat apa? Gigih. Saya tutup.
Maka ketika Rasulullah dekat dengan ajalnya, beliau kemudian mulai membangun proyek amal soleh yang begitu luar biasa. Beliau sholatnya begitu gigih sampai kemudian beliau tidak bisa berdiri. Maka terakhir ketika Rasulullah SAW pulang dari menguburkan sahabat Ansor di kuburan Baqi, kemudian beliau mengatakan kepada Ibunda Aisyah, pulang ke rumah mengatakan kepada Ibunda Aisyah, wa aroksa, aduh kepalaku sakit sekali, pusing sekali. Maka Ibunda Aisyah kemudian menjawab, bal ana wa aroksa, aku jauh lebih pusing. Jadi kadang ada apa? Minta mendapatkan perhatian lebih antara pasangan. Jadi apa? Saling unggul-unggulan sakit. Itu juga kadang terjadi di rumah tangga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memang betul-betul kepalanya sakit pada waktu itu. Yang sakitnya beliau tidak bisa berdiri lagi berikutnya. Maka saat itu Ibunda Aisyah justru menjawab apa? Aku lebih sakit. Nah, malah unggul-unggulan gitu ya. Maka bagusnya Rasulullah ketika merespon itu masih sempat bercanda. Ketika Ibunda Aisyah justru merespon aku lebih sakit, maka Ibunda Aisyah kemudian Rasulullah menjawab dengan begini. Ma darraki law mitti qabli faghassaltuki wa kaffantuki wa daffantuki biyadi. Maka Rasul merespon dengan canda begini, ya sudah, kalau kamu memang yang lebih sakit, sakitmu lebih parah dariku, enggak apa-apa. Nanti kalau kamu meninggal lebih duluan, aku sendiri yang akan apa? Mandikan kamu dengan tanganku. Aku sendiri yang akan mengkafanimu dengan tanganku. Aku sendiri yang akan menguburkanmu dengan tanganku. Maka akhirnya Ibunda Aisyah enggak jadi sakit. Beliau kemudian mengatakan, la law mittu qablak fa arrasta bi ba'di nisa'i. Jangan, aku enggak mau meninggal lebih duluan daripada Anda wahai Rasulullah. Kalau aku meninggal lebih duluan daripada Anda, aku takut Anda sudah bulan madu dengan istri-istri yang lain. Ya, ini kata Ibunda Aisyah. Maka kemudian kata Ibunda Aisyah, setelah itu Rasulullah jatuh dan beliau tidak bisa berdiri lagi. Maka mulai berdatangan Abu Bakar, datang Fatimah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Fatimah untuk mendekatkan telinganya. Maka Rasulullah SAW berbisik. Bisikan pertama membuat Fatimah menangis. Bisikan berikutnya membuat Fatimah tersenyum. Maka Ibunda Aisyah bertanya. Jadi saat itu Rasulullah sudah tidak bisa berdiri dan kepalanya diletakkan di apa? Di pahanya Ibunda Aisyah. Maka kemudian Rasulullah SAW membisikkan bahwa ajalnya sudah mulai dekat, bapakmu ini mau meninggal dunia, sehingga membuat apa? Ibunda Fatimah membuat Fatimah menangis. Kemudian beliau tersenyum, kenapa? Maka Rasulullah menyampaikan, anti awwalu ilhaqan min ahli, keluargaku yang pertama kali nyusul itu adalah kamu. Jadi dari keluarga Rasulullah SAW yang pertama kali nyusul Rasulullah siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah minta air kepada Ibunda Aisyah. Air itu kemudian Rasulullah SAW lumurkan di wajahnya. Seraya bersabda, innalil mauti la sakarat. Kematian itu benar-benar punya sakarat. Makanya Ibunda Aisyah sampai mengatakan, dulu aku cemburu sekali melihat orang yang matinya enak. Tapi setelah melihat bahwa manusia yang terbaik, kekasihnya Allah Ta'ala, Rasulullah SAW yang meninggal di pangkuannya Ibunda Aisyah, itu juga merasakan sekarat. Jadi jangan merasa aman dari sekarat. Sekarat itu sebuah keniscayaan, Pak. Makanya kita nggak boleh mengatakan orang sekaratnya itu apa? Dahsyat. Itu kemudian mengatakan, oh berarti dia meninggal su'ul khotimah. Karena sekarat itu bukan isyarat bahwa dia itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Karena setiap nyawa yang dicabut pasti rasanya sakit, Pak. Kecuali yang dikendaki oleh Allah. Makanya kita diajari doa apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rasulullah sendiri sampai apa? Makanya kita bisa apa? Kalau datang menghadiri orang yang dekat dengan kematian, ngambil air, kemudian dilumurkan di wajahnya untuk meringankan dirinya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan la ilaha illallah. Kemudian beliau
menyampaikan beberapa wasiat sampai kemudian beliau di akhir mengucapkan ar-rafiqul a'la, menuju kepada apa? Kehariban Allah Ta'ala, panggilan Allah Ta'ala dekat. Kemudian apa? Beliau meninggal dunia, ya. Maka Rasulullah wafat di usia 63 tahun, ya. Dengan sinyal tadi turunnya surah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini yang bisa saya sampaikan, ya, di balik turunnya idza jaa nasrullahi wal fath. Jazakumullah khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak ya?